Halo semuanya, selamat datang kembali di Gardia Store Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu. Banyak teknologi pada zaman dulu yang terungkap maupun tidak terungkap. Bahan dan teknik pembuatannya pun pasti berbeda dengan sekarang. Dari sisi bahan dan sumber daya alam saja, sebenarnya sudah berbeda kualitasnya dengan zaman dulu. Pada zaman dulu, kekayaan dan sumber daya alam sangat melimpah, dan tidak banyak saingan seperti pada zaman sekarang ini, meski pembuatannya menggunakan teknologi yang terbatas. Inilah pedang baja Damaskus yang legendaris, namun teknik pembuatannya telah punah. Kita akan sedikit mengenal dulu siapa sebenarnya Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu tokoh yang menggunakan pedang baja Damaskus. Salahuddin dibesarkan sama seperti anak Kurdi lainnya, pendidikannya juga sama seperti yang lain, belajar ilmu sains, di samping seni perang dan bela diri. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa anak Kurdi ini suatu hari nanti akan merampas kembali Palestina dan menjadi pembela akidah Islamiyah yang hebat. Tak ada yang menyangka juga pencapaiannya begitu besar hingga menjadi sosok yang diteladani kaum muslimin sampai saat ini. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan bagi channel ini agar semakin baik lagi. Dengan subscribe juga, sebenarnya tanpa kita sadari, telah menanamkan kebaikan bagi hidup kita sendiri. Pedang yang dipakai oleh Salahuddin Al-Ayyubi disinyalir merupakan pedang baja terhebat yang pernah ada. Ini dipelopori oleh Peter Pavlov melalui penelitian yang dilakukan bersama rekan-rekannya dari sebuah universitas di Jerman. Terungkap bahwa katana atau pedang besar bukanlah yang paling kuat. Berdasarkan ilmu metalurgi yang diteliti secara mendalam, mereka menyimpulkan pedang yang paling kuat dengan ketajaman yang menakjubkan adalah pedang baja Damaskus. Pedang ini dipakai pada perang legendaris pada zaman Romawi kuno. Dikisahkan pasukan Eropa dikejutkan dengan pedang Damaskus yang dapat membelah benda apa saja, bahkan bisa membelah bulu yang terbang di udara, dan tentu saja dapat menembus perisai dan baju baja milik tentara Eropa. Sampai sekarang, tak ada orang yang bisa membuat pedang yang lebih tajam dari pedang baja Damaskus. Bentuknya yang melengkung dan tipis membuat pedang ini sangat ringan dan mudah dipakai. Saking tajamnya pedang Damaskus, jika pedang dalam posisi diam, kemudian dijatuhkan sehelai rambut dan mengenai pedang tersebut, maka rambut itu akan terbelah. Diceritakan juga bahwa pedang ini dapat membelah batu tanpa merusak pedang. Dari gambaran ini saja sudah sangat jelas betapa tajam dan kuat pedang Damaskus ini. Di kota Damaskus terdapat baja yang berbeda dengan baja di tempat lain. Baja ini dinamakan baja Damaskus, sesuai dengan asal baja ini ditemukan. Baja ini memiliki sifat superplastis, yaitu kemampuan deformasi tetap tanpa retak yang bisa mencapai 1000%. Baja Damaskus inilah yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat pedang Damaskus. Selain penggunaan baja Damaskus, orang-orang pada zamannya mungkin sudah mengenal teknologi yang sangat canggih dalam mengolah baja Damaskus menjadi sebuah pedang. Pembuatan pedang ini diketahui menambahkan baja wood dari India dalam proses penempaannya. Baja woods ini mengandung karbon nanotube yang kekuatannya 20-30 kali kekuatan baja yang paling kuat di dunia. Dari kombinasi penggunaan dua material ini, tidak heran jika pedang Damaskus menjadi pedang paling tajam dan paling kuat yang pernah ada. Akan tetapi, pengetahuan yang sebenar-benarnya tentang cara pembuatan pedang ini telah hilang di telan waktu. Sampai pada akhirnya, di tahun 1700-an, teknik maupun formula pembuatannya punah begitu saja. Tidak ada lagi penerus dari pengrajin asli pembuat pedang tersebut. Jadi kira-kira gini, pembuatan pedang ini tergerus oleh zaman, yang pada waktu itu perkembangan senjata api semakin populer sebagai senjata untuk perang. Berbeda dengan samurai katana asal Jepang, meski senjata api semakin berkembang di Jepang, namun mereka mampu mempertahankan teknik pembuatannya. Bahkan keturunan pengrajin samurai katana masih ada dan sampai saat ini tetap menjaga keasliannya. Teknik yang sebenarnya pembuatan pedang Damaskus ini masih menjadi misteri hingga sekarang.
Meski banyak penelitian yang dilakukan para ilmuwan, namun tetap saja buntu dengan tidak adanya penerus dari pengrajin asli pembuat pedang yang dipakai Salahuddin Al-Ayyubi ini. Yang pasti adalah, setajam apapun pedang itu, tergantung pada keahlian orang yang menggunakannya. Dalam hal ini, Salahuddin Al-Ayyubi lah yang mempunyai peran penting dari hebat atau tidaknya pedang Damaskus tersebut. Silahkan berpendapat di kolom komentar, atau kalian ada tambahan lain mengenai ini. Terima kasih sudah menonton. Kita akan terus membahas topik menarik lainnya. Bantu channel ini dengan like, subscribe agar semakin berkembang lebih baik lagi.